Salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Orang yang sama ya, Dok? Terlapornya siapa? Terlapornya biar Bu Doktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya, ada beberapa nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam Enggak, kejadian perkara inisial ini aja, Bang. Spill inisialnya aja, Bang. Orang yang sama apa bukan, Bang? orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Oh, Artis salah satunya ada? Nggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa, Dok? Inisialnya. Mungkin nanti Pak Ade Ari Sebutin aja, mungkin Bang. ya. SS Mungkin sama pagi soalnya. karyawannya. kan lawyer barunya. Oh beliau ini sudah berstatement ya. Oh beliau Nah, ya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya sudah Dan ada lawyer cabut sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Iya. Nah, Dok katakan lebih mementingkan untuk tabayun dan duduk bareng. Sedangkan dokter bilang kan no damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana nih, Dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, Kalau- kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau saya Doktif proses hukum. tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya Teh ya? Betul nggak Teh? Berarti dalam artian gini. tabayun. Kita ikutin prosedur yang. Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah Doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu yang Doktif inginkan, tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh, Dok? Kasihan buat teman-teman ya. Oh, Ya, ditambahin loh, Dok. Bakalan kesini lagi Dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi, Dok? Orang yang sama lagi kah, Dok? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya, tapi Public figure. cluenya aja ya dikit ya. Boleh. Jadi kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Oh, tahu. Oke. Udah cukup, jangan Udah di cukup. blending lagi. Ya, udah cukup itu ya, profesinya dokter sendiri ya. Oke. Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang Kejadian di tanggal 17 Januari Iya, itu. betul. Ya, tapi masih laporannya masih sekitaran Masih itu ya, sekitaran itu. Masih bukan orang yang berbeda gitu ya ini. orang yang hadir di malam itu yang jadi terduga pelaku. Iya. Dok, kalau dilihat kan ini pada akhirnya berkubu-kubu ya, Dok. Pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara ada pembelaan segala macamnya. Dokter ngeliat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu loh, Dok. Ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini. Karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan baik-baik aja ya? Dan awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis skincare di Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya melaporkan dulu ke BP POM terkait. Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan
bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab ya. Gitu. Berarti pihak PT POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau berkomentar soal itu, tapi yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna ya 3 bulan ini itu cepet banget ya. Jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti, jadi nggak lama gitu. Sanksinya sendiri buat mereka dari PT POM sudah ada kan? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak, Itu mungkin masuk bukan ke ranah ranahnya Doktif untuk tahu itu Ranahnya ya, Badan kalau POM. dia langsung ke Dok, BPOM. tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan aja. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke Dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide gitu kan segala macam itu bahan-bahannya cukup lumayan mahal ya Dok, karena itu datang bukan dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan bakunya niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa itu $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10 sampai 15%. Itu kita bisa hitung berapa. Dalam satu kemasan misalnya di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut Doktif paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal ya Dok, seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berputar di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya Doktif jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran 15.